Pada bagian ini, kita akan membahas sisi praktikal dari SIM. Berikut adalah gambar SIM dan sputtering mesin yang ada di PPNN ITB. Sputtering mesin berfungsi untuk melapisi sampel yang kurang konduktif dengan lapisan yang konduktif, yaitu berupa platina, emas, atau karbon. Mengapa sampel perlu bersifat konduktif pada SIM? Karena pada pengamatan dengan SIM, sampel terus-menerus dikenai oleh berkas elektron, sehingga apabila sampel tidak konduktif, maka dapat terjadi kelebihan elektron pada sampel yang dapat menyebabkan efek charging, sehingga sulit untuk mendapatkan gambar yang bagus. Berikut adalah tahapan preparasi sampel SEM standar untuk sampel-sampel padatan yang bulk atau berupa serbuk. Jadi sampel padatan ini akan ditempelkan pada stage yang bersifat konduktif. Nah, sampel ini juga ditempelkan menggunakan konduktif tape atau konduktif paste. Jadi bahan perekatnya juga harus bersifat konduktif. Tujuannya adalah untuk bisa menyalurkan kelebihan elektron dari permukaan sampel melalui perekat, melalui stage, kemudian ke ground. Nah, jadi di contoh ini tape yang digunakan itu adalah carbon tape. Jadi pita perekatnya itu mengandung karbon yang bersifat konduktif. Nah, sampel diletakkan di atas carbon tape. Kemudian kalau sampelnya itu serbuk, nanti harus diyakinkan dia betul-betul melekat pada tape. Maka setelah direkatkan pada tape itu dia di blower, menggunakan air blower itu supaya sampel yang tidak menempel dengan baik pada tape itu akan terlepas. Itu tidak ikut masuk ke dalam vacuum chamber supaya tidak terjadi kontaminasi pada chamber. Nah, kemudian masalah lainnya yang mungkin timbul adalah sampel-sampel serbuk itu pada umumnya bisa aglomerasi, menggumpal. Kalau dia aglomerasi, nanti pada saat pengamatan dengan SIM, itu akan sulit bagi kita untuk memisahkan antara satu partikel dengan partikel yang lainnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi aglomerasi, sampel dapat didispersikan pada suatu cairan seperti isopropil alkohol atau etanol atau aqua DM. Kemudian sampel disonikasi. Setelah itu baru diteteskan di atas konduktif tape. Nah, hanya agar tidak terjadi kontaminasi pada kolom, sampel harus dibiarkan kering sebelum masuk ke kolom SIM. Jadi setelah sampel yang ada pada isopropil alkohol misalnya diteteskan di atas konduktif tape, nanti kita harus membiarkan dia kering dulu di ruangan terbuka atau kalau mau bisa dipanaskan di oven asal jangan sampai merusak sampelnya. Mungkin kita panaskan di suhu 60-70 derajat apabila sampel dan konduktif tape-nya mampu bertahan pada suhu tersebut. Nah, kemudian setelah kering, baru sampel siap untuk diamati dengan SIM. Nah, kemudian untuk pengamatan cross section biasanya kita ada sampel-sampel thin film. Itu kalau mau diamati dengan cross section, kita bisa mengatur orientasi sampel supaya yang kita lihat itu bidang cross section dari sampelnya itu bisa diatur dengan
mengatur-atur orientasi sampelnya. Setelah sampel ditempelkan pada sampel stage, sampel yang tidak konduktif dapat dilapisi dengan lapisan konduktif menggunakan sputtering machine. Ini contohnya adalah sputtering machine yang ada di PPNN. Dia menggunakan target emas. Jadi sampelnya itu dilapisi dengan emas. Nah, ketebalan lapisan konduktif yang dihasilkan dari proses sputtering ini dapat diatur dengan mengatur sputtering time dan arus yang digunakan. Nah, ini di bawah ini ada gambar kurva yang menunjukkan laju pertumbuhan lapisan dengan satuan nanometer per menit terhadap plasma current atau arus yang digunakan. Ya. Jadi di sini ada beberapa kurva untuk tiap jenis material yang berbeda. Nah, di sini kita lihat kurva yang untuk emas itu dia rate-nya adalah 5 nanometer per menit pada arus 10 miliampere. Nah, jadi kita berpatokan pada kurva ini untuk mengatur ketebalan lapisan hasil sputtering. Nah, kemudian setelah selesai dilakukan sputtering, sampel bisa langsung diamati menggunakan SEM. Setelah sampel melewati semua tahapan preparasi yang dibutuhkan dan siap untuk diamati dengan SEM, sampel akan dimasukkan ke dalam kolom SEM. Di gambar ini kita dapat melihat proses masuknya sampel ke dalam kolom SEM. Nah, sebelum sampel dimasukkan ke dalam kolom, itu kita perlu mengatur ketinggian sampel agar optimum, yaitu berada di daerah bidang fokus dari sistem lensa SEM.
Nah, pada gambar ini kita bisa lihat ada pembatas pada kolom SIM yang menunjukkan eh, daerah di sekitar bidang fokus tersebut. Jadi, sebisa mungkin sampel yang kita masukkan itu berada dekat dengan batas yang sudah diberikan. Nah, di bagian kiri itu kita bisa melihat eh, cara kita menentukan ketinggian dari sampel, yaitu eh, kita di alat bisa memasukkan ketinggian yang diinginkan, kemudian memasukkan ukuran dari sampel stage-nya. Jadi, kalau kita masukkan ukuran dari sampel stage-nya, nanti ketika kita melakukan pengamatan, pergerakan dari sampel stage-nya itu akan terbatas sesuai dengan ukuran sampel stage yang kita masukkan. Jadi, kalau misalnya kita masukkan ukuran sampel stage-nya itu 15 cm, eh, padahal sebenarnya ukuran sampel stage yang kita masukkan itu 20 cm, itu nanti kita tidak akan bisa melihat keseluruhan daerah di diameter 20 cm tersebut karena daerahnya itu dibatasinya di diameter 15 cm. Seperti itu.
Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai beberapa masalah yang biasa ditemui ketika pengamatan menggunakan SEM. Yang pertama adalah masalah brightness dan kontras. Seperti yang sudah kita ketahui, brightness adalah ukuran kecerahan dari keseluruhan area pada gambar. Sedangkan kontras adalah perbedaan gelap terang dari dua objek yang berbeda. Nah, pada slide ini ada dua gambar, yaitu gambar pertama yang di sebelah kiri adalah gambar sebelum dilakukan adjustment brightness dan kontras. Sedangkan gambar di sebelah kanan itu setelah adjustment. Nah, jadi di gambar yang sebelah kiri itu terlihat bahwa gambarnya terlalu terang, jadi brightness-nya tinggi, tapi antara objek yang satu dengan objek yang lain itu level terangnya tidak terlalu berbeda, jadi kontrasnya rendah. Oleh karena itu, adjustment yang dilakukan itu adalah menurunkan brightness dan menaikkan kontras. Nah, setelah itu dilakukan, kita bisa mendapatkan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Nah, perbaikan brightness dan kontras ini dapat dilakukan secara langsung ketika pengamatan, jadi mengubah parameter brightness dan kontras di alat, atau bisa dilakukan dengan image processing hasil pengamatan di berbagai aplikasi, ya bisa di berbagai software, itu bisa menggunakan ImageJ atau juga mungkin bisa menggunakan PowerPoint seperti ini. Masalah lain yang biasa muncul ketika pengambilan gambar SEM adalah edge effect. Ini adalah efek yang muncul karena ujung-ujung yang lancip dari suatu objek akan memproduksi lebih banyak secondary elektron. Oleh karena itu, akan terlihat lebih berpendar pada gambar di bagian ujung-ujung tersebut jika dibandingkan dengan bagian lain yang lebih rata, seperti yang dapat dilihat pada beberapa contoh yang ada di slide ini.
Kemudian ini masalah yang paling sering muncul untuk sampel-sampel yang tidak atau kurang konduktif adalah charging effect. Gambar di slide ini menunjukkan charging effect yang sangat kuat, terutama di gambar B, ditunjukkan dengan garis-garis yang berpendar. Gambar A dan B adalah gambar sampel sel yang tidak konduktif dilapisi dengan lapisan karbon, sedangkan gambar C dan D adalah gambar sel yang sama, namun sekarang dilapisi oleh lapisan emas. Hasil ini menunjukkan bahwa charging effect berkurang secara signifikan dengan melapisi sampel menggunakan emas dibandingkan dengan menggunakan karbon. Berikut ini adalah beberapa tahapan optimisasi hasil SEM yang perlu dilakukan sejak preparasi sampel sebelum pengamatan, pemilihan parameter operasi ketika pengamatan, dan image processing setelah pengamatan. Sebelumnya kita telah membahas sampel material biasa yang berupa padatan atau serbuk dan bersifat konduktif atau tidak konduktif. Material yang bersifat konduktif di sini contohnya seperti logam emas, atau silikon, aluminium, dan lain sebagainya. Sampel yang tidak konduktif di sini contohnya adalah polimer atau selulosa dan lain sebagainya. Nah, selain dari sampel-sampel material umum seperti itu, di SIM kita juga bisa melakukan pengamatan sampel-sampel biologi seperti sampel jaringan, sel, bakteri, dan lain sebagainya. Namun, untuk sampel biologi itu dibutuhkan preparasi yang cukup kompleks agar bisa dengan baik diamati menggunakan SIM, terutama karena sifatnya yang tidak konduktif dan rapuh karena sampel-sampel biologi pada umumnya berongga dan memiliki ikatan yang lemah apabila dibandingkan dengan logam. Nah, karena sampel biologi itu bersifat lemah, maka dia mudah rusak dalam kondisi vakum atau ikatannya mudah putus ketika terpapar oleh berkas elektron. Oleh karena itu, sampel biologi harus dipreparasi agar mampu bertahan di dalam vakum dan mampu bertahan ketika ditembak oleh berkas elektron. Nah, tahapan umum preparasi sampel biologi adalah yang pertama fiksasi yang tujuannya untuk memperkuat struktur, kemudian dehidrasi untuk menghilangkan kandungan air pada sampel, kemudian pengeringan, dan staining untuk meningkatkan kontras hasil pengamatan. Untuk TEM, karena sampel harus sangat tipis agar bisa ditembus oleh berkas elektron, yaitu pada ketebalan sampel sekitar 100 nanometer, maka setelah itu diperlukan proses resin embedding dan penyayatan. Jadi sampelnya
dimasukkan ke dalam resin, kemudian disayat menggunakan ultramikrotom hingga ketebalannya mencapai sekitar 100 nanometer. Berikut adalah tahapan preparasi sampel biologi yang lebih detail, beserta bahan-bahan kimia yang umum digunakan dalam preparasi sampel biologi. Jadi sebenarnya tahapan preparasi sampel biologi ini mirip dengan yang dilakukan untuk pengamatan sampel menggunakan mikroskop optik biasa. Tetapi ketika kita melakukan pengamatan menggunakan mikroskop elektron, perbesaran yang bisa dicapai jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, bahan-bahan kimia yang digunakan itu kualitasnya harus lebih baik daripada bahan-bahan yang digunakan untuk preparasi sampel ketika menggunakan mikroskop optik. Contohnya ketika kita melakukan fiksasi untuk pengamatan menggunakan mikroskop optik, biasanya kita menggunakan formalin. Tetapi untuk fiksasi pada mikroskop elektron, kita menambahkan glutaraldehid yang biasanya dia elektron microscope grade. Jadi maksudnya agar fiksasi ini tidak merusak mikrostruktur dari sampel yang akan diamati. Jadi sampai ke struktur yang sangat kecil gitu di dalam sampel itu dia tidak akan rusak. Kalau menggunakan bahan yang mikroskop elektron grade. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah informasi safety untuk setiap bahan-bahan kimia yang digunakan. Karena di sini kita bermain dengan sampel biologi seperti jaringan atau sel. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu pada umumnya akan reaktif pada jaringan atau sel seperti yang ada juga di tangan kita gitu kan. Jadi kalau kita handling bahan-bahan kimia yang seperti ini, kita harus memperhatikan bahayanya juga. Sehingga pada umumnya kita harus mempersiapkan alat-alat safety yang dibutuhkan seperti goggles, sarung tangan, dan masker yang cukup baik kualitasnya. Sebagai contoh, itu osmium tetroxide adalah bahan yang toksik dan berbahaya, sehingga penanganannya harus khusus. Kita harus lengkap menggunakan alat-alat pengamannya, kemudian handlingnya itu dilakukan di dalam fume hood, dan nanti limbahnya juga harus dikumpulkan dan diolah secara khusus. Nah, itu untuk safety-nya silahkan dilihat lagi ke MSDS semua bahan yang digunakan di situ. Nah, kemudian selanjutnya untuk dehidrasi itu dia tujuannya untuk menghilangkan kandungan air pada sampel. Jadi di sini yang digunakan adalah alkohol series dengan konsentrasi yang dinaikkan sedikit demi sedikit sampai 100% sehingga hasil akhirnya sampel tidak lagi mengandung air. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah drying. Nah, drying ini biasanya dilakukan bisa saja
menggunakan critical point drying seperti ini untuk meyakinkan bahwa struktur yang ada pada sampelnya itu tidak rusak. Tetapi kalau sudah difiksasi dengan baik, itu bisa juga kita keringkan di suhu ruang seperti biasa. Itu seharusnya tidak akan shrinking lagi strukturnya. Tapi ya kalau mau lebih baik itu ya bisa dilakukan critical point drying seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah kering, sampel biologi ini bisa langsung diamati menggunakan SEM. Jadi ditempelkan ke sampel stage menggunakan conductive tape dan kemudian di coating dengan lapisan konduktif untuk meningkatkan konduktivitas. Berikut adalah hasil SEM dari sampel yang bersifat konduktif, sehingga untuk sampel ini tidak diperlukan preparasi khusus sebelum pengamatan, hanya ditempelkan saja di sampel stage menggunakan konduktif tape. Nah, karena sifatnya yang konduktif, maka dia tidak ada masalah dengan efek charging, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk mencapai perbesaran yang tinggi. Seperti pada gambar di sebelah kanan, ini adalah nanopartikel emas dalam perbesaran 100.000 kali, masih bisa diambil gambar yang sangat baik seperti ini. Gambar di slide ini menunjukkan contoh hasil pengamatan SEM untuk sampel yang tidak konduktif, yaitu di sini adalah sampel biologi. Sampel ini diamati tanpa melalui preparasi apapun. Jadi dia langsung ditempelkan di sampel stage menggunakan conductive tape. Gambar yang di sebelah kiri itu adalah gambar serbuk sari, sedangkan gambar di sebelah kanan itu adalah gambar dari kelopak bunga. Nah, di kedua gambar ini masih terlihat adanya charging effect, di mana efeknya itu lebih kuat di sebelah kiri. Itu karena yang di sebelah kiri itu kita ambil pengamatannya di dalam kondisi vakum biasa, dan yang di sebelah kanan itu kita ambil pengamatannya di kondisi variable pressure. Jadi di situ tertulis bahwa tekanannya adalah 10 Pascal di sini untuk yang di sebelah kanan. Sedangkan kalau yang kondisi vakum normalnya untuk SEM itu adalah sekitar 10⁻³ Pascal. Jadi ini sudah sangat jauh. Maka di sebelah kanan ini kita bisa lihat efek chargingnya itu sudah berkurang. Tetapi masih ada masalah dengan gambar yang di sebelah kanan ini, yaitu di sini terlihat sampelnya agak berkerut akibat vakum. Jadi sampel ini memiliki banyak rongga. Ternyata si kelopak bunga itu punya banyak rongga. Jadi ketika dia diamati di dalam vakum, itu dia kelihatan kempis atau mengkerut seperti ini. Nah, oleh karena itu, sebaiknya untuk sampel-sampel biologi seperti ini perlu diamati dengan sebelumnya dilakukan preparasi yang baik, karena kalau tidak ada kemungkinan strukturnya akan mengalami perubahan, seperti contoh pada gambar di sebelah kanan itu dia menjadi mengkerut, atau juga dia bisa mengalami kerusakan.
yang diakibatkan oleh berkas elektron. Gambar ini merupakan hasil SEM dari usus tikus setelah melalui tahapan preparasi lengkap, fiksasi, dehidrasi, dan drying. Nah, pada gambar ini ditunjukkan kondisi usus yang sedang sakit dan kondisi usus setelah diobati. Di sini tampak jelas kerusakan gambar jaringan di usus yang sakit. Nah, tanpa preparasi yang cukup, kerusakan yang teramati di sampel belum tentu berasal dari perlakuan yang kita berikan ketika di tahapan penelitian, tapi dapat berasal dari kerusakan sampel akibat vakum atau berkas elektron. Maka untuk bisa menganalisis sampel dengan baik, itu perlu dilakukan preparasi yang benar, terutama untuk sampel-sampel biologis seperti ini. Sekarang kita akan mempelajari beberapa setting parameter pada SIM yang dapat diatur ketika melakukan pengamatan. Setting parameter yang kita tentukan ini akan mempengaruhi kualitas hasil pengamatan, sehingga perlu dilakukan optimasi pemilihan setting parameter ini. Yang pertama adalah acceleration voltage atau VACC. Jadi dengan menaikkan VACC, kita akan meningkatkan penetrasi berkas elektron, sehingga informasi dari detail permukaan sampel itu akan berkurang. Kemudian dengan meningkatkan VACC juga kita akan meningkatkan energi dari berkas elektron yang sampai ke sampel, sehingga pada gambar akan terlihat lebih terang atau brightness-nya lebih tinggi. Kemudian dengan menaikkan VACC itu akan memperbaiki atau meningkatkan batasan resolusi sesuai dengan teori AB dan Rayleigh. Kemudian dengan menaikkan VACC juga akan meningkatkan kerusakan yang bisa diakibatkan oleh berkas elektron dan akan meningkatkan efek charging. Berikut adalah contoh hasil pengamatan SIM dengan menggunakan beberapa nilai acceleration voltage yang berbeda. Dapat dilihat di sini bahwa seiring dengan meningkatnya VACC, maka penetrasi berkas akan semakin tinggi. Sehingga informasi detail permukaan yang terlihat pada 5 kV dan 10 kV acceleration voltage tidak lagi bisa terlihat pada 30 kV. Parameter selanjutnya adalah ukuran apertur. Dengan menurunkan ukuran apertur, diameter berkas elektron akan semakin kecil, sehingga resolusi yang diraih akan semakin baik. Namun, karena itu juga, energi dari berkas elektron yang sampai ke sampel
itu akan semakin kecil kalau kita menurunkan ukuran apertur. Nah, karena energinya kecil, maka kerusakan sampel akibat berkas elektron, kemudian efek charging, dan penetrasi berkas itu akan semakin kecil kalau kita menggunakan ukuran apertur yang kecil. Selain itu juga, karena energi berkas elektronnya itu kecil, maka signal to noise ratio atau SNR-nya itu akan rendah, sehingga gambarnya akan terlihat kurang halus atau terlihat seperti berbintik-bintik. Nah, untuk mengatasinya, itu bisa dibantu dengan menggunakan capturing time yang lebih lama ketika pengambilan gambar SIM. Sehingga gambar yang dihasilkan itu akan terlihat lebih halus. Berikut adalah perbandingan gambar dengan menggunakan ukuran apertur yang kecil dan ukuran apertur yang besar. Pada gambar yang menggunakan ukuran apertur yang kecil, terlihat resolusinya itu lebih baik. Jadi batas antara satu partikel dengan partikel yang lain itu terlihat lebih tajam, lebih jelas di situ. Tetapi dapat dilihat bahwa untuk ukuran apertur yang lebih besar, gambarnya itu terlihat lebih terang karena energinya yang lebih besar. Tapi resolusinya terlihat kurang dibandingkan dengan gambar yang menggunakan ukuran apertur yang kecil. Nah, pemilihan ukuran apertur ini ditentukan oleh jenis sampel dan tujuan dari pengamatan. Itu dicari ukuran apertur yang paling optimal. Parameter selanjutnya adalah spot intensity. Intensitas berkas ini diatur dengan mengatur kekuatan lensa elektromagnetik pada SIM. Efek yang dihasilkan sama dengan apabila kita menggunakan apertur dengan ukuran yang bervariasi. Jadi apabila kita memperbesar ukuran apertur, itu efeknya sama dengan apabila kita menaikkan spot intensity. Bisa dilihat di gambar ini, dengan spot intensity 30, itu menghasilkan resolusi yang paling baik. Namun, gambarnya lebih gelap dibandingkan apabila menggunakan spot intensity 50 dan 80. Dapat dilihat di sini, gambar yang paling terang adalah ketika kita menggunakan spot intensity 80. Namun, ketika kita menggunakan spot intensity 80, resolusinya itu semakin buruk apabila dibandingkan dengan yang spot intensity 30. Parameter selanjutnya adalah working distance, yaitu jarak antara permukaan sampel dengan lensa. Biasanya, working distance ini akan diperbesar untuk meningkatkan depth of focus. Jadi sampelnya akan diturunkan supaya kita bisa mendapatkan depth of focus yang lebih baik. Nah, apabila sampel kita turunkan, berarti diameter berkas yang jatuh ke sampel itu akan menjadi lebih besar. Sehingga nanti efeknya dia akan memperburuk resolusi. Nah, ini juga pemilihan working distance itu disesuaikan dengan aplikasi, dengan kebutuhan. Apabila kita membutuhkan depth of focus yang tinggi, kita dapat memperbesar working distance.
selama gambarnya itu masih bisa dilihat dengan cukup jelas walaupun resolusinya itu turun. Berikut adalah rangkuman pengaruh pemilihan beberapa operasional parameter untuk SIM Hitachi SU3500 yang ada di PPNN. Bisa dilihat di sini bahwa rentang VACC yang ditentukan adalah 0,3 kV sampai 30 kV. Nah, ini tergantung spesifikasi dari alat, di mana kalau untuk alat yang lain, SIM yang lain, mungkin saja acceleration voltage maksimumnya berbeda. Ada yang acceleration voltage maksimumnya itu bisa sampai 40 kV misalnya. Kemudian ini ada objektif aperturnya. Di sini disediakan 4 ukuran, di mana nomor 1 itu adalah ukuran terbesarnya, dan nomor 4 itu adalah ukuran terkecilnya. Di sini untuk ukuran pastinya itu bisa dilihat di manual booknya SIM ini ya. Di sini bisa dilihat bahwa untuk objektif apertur yang nomor 4 itu yang terkecil itu akan memberikan resolusi yang paling tinggi. Nah, kemudian di sini ada spot intensity, dia range-nya dari 1 sampai 100, di mana disarankan untuk pengambilan gambar SE itu spot intensity-nya maksimal 50. Kenapa seperti itu? Itu supaya gambar SE yang dihasilkan informasinya benar-benar berasal dari permukaan sampel. Kemudian untuk gambar BSE itu disarankan spot intensity-nya 40 sampai 60. Kemudian untuk X-ray analisis disarankan spot intensity-nya besar, yaitu 60 sampai 90. Kenapa? Hal ini diperlukan untuk bisa mengeluarkan keseluruhan rentang energi X-ray hasil eksitasi dari rentang energi yang cukup besar. Maksudnya kalau kita menggunakan energi yang rendah, maka X-ray karakteristik yang dihasilkan itu lebih sedikit, hanya yang pada energi yang rendah saja. Tapi kalau kita menggunakan spot intensity yang tinggi, artinya energi yang besar, itu X-ray yang dihasilkan, X-ray karakteristik yang dihasilkan itu akan lebih luas rentangnya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga working distance, di mana semakin besar working distance-nya, depth of focus-nya itu akan semakin tinggi.
Berikut adalah contoh image processing dari gambar hasil pengamatan SEM. Jadi selama tidak merubah informasi morfologi dan struktur dari hasil pengamatan, maka image processing setelah pengamatan dapat dilakukan. Misalnya untuk perbaikan kontras, brightness, atau sharpening.